dongeng, dan legenda. Asal-usul nama Subang, versi Subang Larang atau Subang Karancang. Menurut salah satu cerita rakyat, nama Subang berasal dari nama seorang wanita yang disebut dalam Babad Siliwangi dan Babad Pajajaran. Wanita tersebut bernama Subang Larang atau Subang Cang, putri dari Ki Jamajan Jati. Subang Larang adalah santri di pesantren yang diasuh oleh Syekh Datuk Kuro di Karawang. Ia kemudian dipersunting oleh Raden Pamanah Rasa yang bergelar Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Dari pernikahan ini lahir dua anak, yaitu Raden Walang Sungsang dan Ratu Rara Santang. Versi Subang dari Kuningan. Nama Subang juga diduga berasal dari nama daerah Subang di Kuningan. Pada masa kolonial Belanda, perusahaan perkebunan PNT Land yang dipimpin oleh P.W. Hofland mengelola perkebunan karet, kopi, teh, dan tebu di daerah tersebut. Banyak pekerja didatangkan dari berbagai daerah, termasuk Subang di Kuningan. Para pekerja ini membangun pemukiman yang kemudian dikenal dengan nama Babakan atau Kampung Subang, sesuai dengan nama asal tempat tinggal mereka. Versi Subang dari Suweng. Versi lain menyebutkan bahwa nama Subang berasal dari kata suweng, yang berarti perhiasan yang dipakai wanita di daun telinga atau anting. Versi Subang dari Kubang. Ada juga pendapat bahwa nama Subang berasal dari kata kubang, berdasarkan cerita rakyat tentang kubangan atau rawa tempat mandi badak di daerah Rawa Badak. Meskipun tidak ada bukti artefak yang mendukung keberadaan badak di daerah Subang, cerita ini mungkin mengacu pada masa purba. Kesimpulan, walaupun terdapat berbagai versi cerita rakyat mengenai asal-usul nama Subang, belum ada data toponimi yang pasti. Semua versi tersebut menunjukkan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh daerah Subang, serta pentingnya cerita rakyat dalam membentuk identitas lokal. Implikasi dan pentingnya cerita rakyat. Cerita-cerita rakyat tentang asal-usul nama Subang menunjukkan bagaimana identitas suatu daerah dapat terbentuk melalui narasi kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun tidak ada bukti sejarah yang pasti mengenai asal-usul nama Subang, cerita-cerita ini tetap memiliki nilai penting bagi masyarakat lokal. Berikut adalah beberapa implikasi dan pentingnya cerita rakyat dalam konteks ini. 1. Pelestarian budaya. Cerita-cerita seperti yang mengisahkan Subang Larang dan kisah lainnya membantu melestarikan warisan budaya dan sejarah daerah Subang. Melalui cerita-cerita ini, nilai-nilai dan tradisi lama terus hidup dan dihormati oleh generasi muda. 2. Identitas lokal. Cerita rakyat berperan penting dalam membentuk identitas dan kebanggaan lokal. Warga Subang dapat merasa terhubung dengan sejarah dan tokoh-tokoh legendaris yang ada dalam cerita-cerita ini. 3. Pembelajaran sejarah. Meskipun tidak sepenuhnya akurat secara historis, cerita rakyat menyediakan cara yang menarik untuk mempelajari sejarah lokal. Mereka dapat digunakan sebagai alat pendidikan untuk mengenalkan anak-anak pada masa lalu daerah mereka. 4. Pariwisata. Cerita-cerita legendaris ini memiliki potensi untuk menarik wisatawan. Wisata budaya dan sejarah bisa dikembangkan dengan mengangkat cerita-cerita rakyat sebagai daya tarik utama. 5. Penguatan komunitas. Menceritakan dan mendengar cerita rakyat bisa memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas. Ini menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat di antara warga. Pengembangan lebih lanjut. Untuk memanfaatkan potensi cerita rakyat dalam mengembangkan daerah Subang, beberapa langkah dapat diambil. 1. Dokumentasi dan penelitian. Melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menganalisis berbagai versi cerita rakyat tentang asal-usul nama Subang. 2. Pengembangan wisata budaya. Membangun fasilitas dan mengadakan acara yang mempromosikan cerita-cerita rakyat, seperti festival cerita rakyat, tur budaya, dan pameran sejarah. Pendidikan dan penyuluhan. Mengintegrasikan cerita rakyat ke dalam kurikulum pendidikan lokal untuk memastikan generasi muda mengenal dan menghargai warisan budaya mereka. 4. Kolaborasi dengan seniman. Bekerja sama dengan penulis, seniman, dan sinias untuk menciptakan karya seni yang terinspirasi dari cerita rakyat, seperti buku, drama, atau film. Dengan demikian, cerita rakyat tentang asal-usul nama Subang tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya yang dihargai, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan potensi untuk pembangunan dan pengembangan daerah.